Bismillah, alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19 insyaallah sampai ayat ke-21. Pembahasan di 3 ayat ini penting sekali untuk kita kaji, karena rata-rata kita mungkin pasti pernah mengalaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, dia amat kikir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan ambil beberapa pelajaran dari 3 ayat yang mulia ini. Pelajaran pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam 3 ayat ini bahwa di antara tabiat buruk manusia adalah halu'. Halu' dibahasa simpelkan yakni gampang ngeluh, gampang panik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun sesungguhnya penjelasan yang terbaik tentu adalah penjelasan Allah dan Rasulnya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah ditanya tentang makna halu'. Apa yang dimaksud dengan halu'? Kemudian beliau menjawab, huwa kama qala Allah ta'ala fil ayah. Makna halu' itu adalah seperti apa yang Allah sebutkan pada ayat. Maksudnya ayat berikutnya, ayat ke-20 dan ayat ke-21. Itulah tafsiran daripada halu'. Maka dengan demikian berarti halu' itu meliputi 2 hal. Yang pertama, idza massahu syarru jazu'an. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Paham ibu berkeluh kesah? Ya. Lihat di footnote-nya. Keluh kesah itu ya sejenis ungkapan yang keluar karena perasaan yang susah atau menderita. Ya, contohnya ya mengaduh kesakitan, kekecewaan, kacau, goncang, panik, kaget, ya seakan-akan jantungnya itu mau copot. Ada yang copot jantung, Bu? Hampir copot jantung saya. Emang beneran copot gitu? Sebagian orang kan ada yang mengatakan gitu ya, orang mati itu berarti orang yang sudah copot jantungnya. Betul tidak, Ibu? Ya mungkin dokter yang akan menjawab ya.
Apakah orang mati itu berarti organ jantungnya copot begitu? Secara umum ya orang mati itu berarti berhenti detak jantungnya. Berarti berhenti pula aliran darahnya. Karena tugas jantung itu apa? Memompa darah. Masya Allah. Ibu tahu jantung memompa darah berapa liter? Nah, supaya kita bersyukur, ya, supaya kita itu menyadari, meyakini tanpa ragu bagaimana maha kuasanya Allah. Jantung kita ini, Ibu, memompa darah setiap harinya 5.500 liter darah. Ya kan? Dari semenjak ditiupkan roh usia janin 4 bulan sampai ibu detik ini, ada yang mungkin usianya sudah 70 tahun, itu jantung itu tidak berhenti, terus bekerja memompa darah yang seharinya 5.500 liter. Menakjubkan enggak, Ibu? Kita kan tidak merasa ya sebegitu luar biasanya kerja jantung ini. Ibu, galon tempat wadah air kita minum itu berapa liter? 19 liter ya. Yang normal itu, ukuran normal 19 liter. Ibu ngangkutin air 19 liter itu kan, memindahkan air, ngangkut air, jumlahnya itu 5.500 liter. Berarti kalau digalonkan per 19 liter, berat nggak Ibu? Berat. Mungkin diantara ibu-ibu ada yang sudah tidak kuat ngangkat galon, makanya suka nyuruh anaknya atau cucunya, ya kan? Itu baru 19 liter. Bagaimana kalau mompa 5.500 liter per harinya? Luar biasa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu ungkapan-ungkapan keluhan. Orang kalau mengeluh, ya seakan-akan jantungnya itu mau copot. Ini istilah saja. Kadang juga dengan menarik napas, menarik napas dalam-dalam, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan ungkapan-ungkapan yang lainnya. Intinya ya keluh kesah, kita sama-sama memahaminya. Nah, ini yang pertama dari makna halu'. Jadi apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Marah termasuk keluh kesah, gitu ya. Kecewa, kemudian emosi, dan semua kalimat-kalimat yang mewakilinya. Dengan kata lain, mengeluh saat ditimpa kesusahan, dengan kata lain berarti orang ini tidak sabar saat tertimpa kemadharatan. Jadi orang yang halu itu orang yang tidak mampu bersabar saat tertimpa kesusahan, kesempitan, kemadharatan. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, keluhan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Justru keluhan itu akan menambah masalah. Masalahnya siapa? Pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang yang suka mengeluh itu, maka keluh kesahnya tersebut akan berdampak buruk kepada dirinya sendiri. Itu pertama. Nah, di antara efek negatifnya apa? Ya, melahirkan sifat takabur, gitu ya.
dia sombong, tidak mau menerima kenyataan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia tidak qanaah, dia kufur nikmat, dia tidak ridha dengan ketetapan Allah. Kemudian dia akan terganggu psikisnya. Ya, akan muncul tekanan batin, emosi yang negatif. Akan muncul juga yang namanya suudzon, dan berikutnya mengakibatkan stres berat. Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati dengan banyak mengeluh. Terutama yang sudah mulai sepuh. Ya kan Ibu? Mengeluhkan segala sesuatu, mengeluhkan tentang pasangannya, mengeluhkan keadaan, macet terus balik papan ini, gitu ya. Panas ini cuaca, oh semua dikeluhkan, politik dikeluhkan, keamanan dikeluhkan, ekonomi dikeluhkan, termasuk juga keluhan-keluhan di badan. Ya kan Ibu? Baru datang sebelum duduk pengajian, aduh saya itu encok ini lutut ini, gitu. Nanti sedang pengajian, baru 15 menit pengajian, tuh kan Bu, saya tuh nggak bisa bersila lama-lama. Maaf ya, saya mau selonjoran, encok saya. Itu keluhan kedua. Nanti selesai pengajian, sesi tanya jawab juga begitu. Bu, tolong Bu geser sedikit, saya mau nyandar, encok saya kumat lagi. Keempat tuh, ya. Nanti pas cengkat, ya, pas bubaran, tolong nggak Bu bantu Bu, gitu. Ini encok saya semakin bertambah. Itu satu kali pengajian, keluhan bisa sampai 6 kali, gitu. Mengeluhkan badannya. Ya, Ibu yang dirahmati Allah. Katanya para pakar, orang itu kalau banyak mengeluh, maka ungkapan-ungkapan keluhan yang dia lontarkan dari lisannya itu akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Nah, ini hati-hati. Bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak mengeluh juga bisa menjadikan satu kelenjar yang ada di tubuh itu kemudian mengeluarkan hormon stres. Ya betul kata para ulama, gitu ya, bahwa orang itu jangan banyak mengeluh. Itu hormon stresnya itu akan berlimpah, yang kemudian menjalar ke jantungnya, menjalar ke seluruh tubuhnya, ke pembuluh darahnya. Kalau pas kena di bagian badan yang sakit yang dia keluhkan, maka tambah sakit. Betulan sakit itu. Jadi hati-hati dengan banyak mengeluh. Hati-hati dengan banyak mengeluh. Namun walhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini juga sudah dibuktikan oleh para pakar bahwa ternyata ada waktu tunda. Waktu tunda itu apa? Ketika orang mengeluhkan satu keluhan, itu tidak langsung menjalar kalimat-kalimat keluhannya itu ke seluruh tubuhnya. Dia ada waktu tunda sampai 2 kali keluhan. Kalau sudah mengeluh yang ketiga kali, ya seperti tadi Ibu ya, menjelang akhir pengajian ngeluh lagi. Nah, yang ketiga, yang keempat itu yang sudah mulai menjalar. Allah itu Maha tahu ya tentang tabiat manusia seperti yang disebutkan di dalam ayat ini. Innal insana khuliqa halu'an. Jadi memang tabiat bawaan penciptaannya manusia itu memang suka mengeluh. Begitu ya. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita di dalam Islam ini dibimbing supaya meminimalisir keluhan. Jadi kalaupun mau mengeluh cukup 1 kali saja. Paling banter 2 kali.
Nah, suami ibu kalau mengeluh ketiga kali, keempat kali, cepat itu tutup mulutnya. Stop, Mas. Jangan mengeluh lagi. Rezeki Allah itu bukan duit saja. Kalau dia mengeluhkan upah pekerjaan yang misalkan tidak sebanding dengan kerja kerasnya, ya stop mulutnya. Pakai jari telunjuk kah atau terserah pakai apa saja, mau pakai lakban gitu. Pokoknya supaya tidak mengeluh. Begitu ya. Kan kata Nabi begitu, kul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik-baik saja, atau kalau tidak bisa diam. Ini petunjuk Allah dan Rasulnya luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi hati-hati dengan banyak mengeluh. Ustadz, bukankah kalau kita sedang ngaji nanti ada pertanyaan, itu kan isinya curhatan semua. Ada pertanyaan tentang rumah tangga, pertanyaan tentang kehidupan bertetangga, pertanyaan tentang anak, ya keluhan tentang anak. Nah itu gimana Ustadz? Nah tadi kan kita sampaikan ada waktu tunda. Ada waktu tunda. Ya, artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga dengan satu pertanyaan, satu kali pertanyaan yang kita lontarkan, kita sudah dapat solusinya, kan begitu? Atau minim-minimnya 2 kali curhatan kita yang kita sampaikan demi mendapatkan solusi, jawaban yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Semoga dengan itu ya kita tidak lagi mengeluh, tidak lagi mengeluh. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata banyak mengeluh itu sangat berdampak buruk kepada diri kita sendiri pertama kali. Ya seperti yang tadi kita sebutkan. Dan makanya Islam memberi terapi, memberi solusi yang sangat luar biasa. Dan ayat-ayat berikutnya dari ayat ke-22 dan seterusnya itu merupakan ilaj, ya merupakan obat atau terapi dari yang namanya penyakit halu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini yang pertama ya. Jadi keluh kesahnya tersebut akan berdampak buruk kepada dirinya sendiri. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan juga akan berefek buruk kepada orang yang ada di sekitarnya. Ibu, kalau kita dengerin keluhan dengan mendengarkan cerita-cerita yang memotivasi, cerita-cerita yang mungkin membangkitkan semangat kita, kalimat-kalimat yang baik, itu kan berbeda, begitu ya? Berbeda. Barakallahu fikum. Maka ketika ya kita berada bersama dengan orang-orang yang suka bertingkah laku negatif, atau dia suka mengeluh, tidaklah dia ketemu dengan kita kecuali mengeluh, tidaklah dia bersama dengan kita kecuali mengeluh, maka ibu yang dirahmati Allah, ini akan menyebabkan ya otak itu memiliki reaksi emosional yang sama, yang akan kita alami di saat kita mengalami kondisi yang sama seperti dia. Artinya apa? Ini penyakit termasuk penyakit menular. Penyakit menular. Ibu kalau di rumah suami cerita yang jelek-jelek, gimana ibu? Ekspresinya? Pasti ikut berekspresi yang buruk, kan begitu? Tadi di jalan, ya, pas saya pulang kerja, luar biasa itu ada tabrakan. Ya. Itu kepalanya putus dari badannya. Ngeri nggak kira-kira ibu? Tiba-tiba rai badan kita yang mendengarnya ini, gitu ya. Apalagi ibu-ibu, begitu kan? Ini akan ikut tertular. Ya, ini masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita mampu memanage ucapan lisan kita, tingkah laku kita dengan yang baik-baik saja, maka insya Allah juga akan memberikan dampak yang baik kepada kita. Mood kita akan baik, perasaan kita akan baik. Barakallahu fikum.
kemudian semangat hidup juga akan baik. Nah itulah ya kenapa kita diperintah oleh Nabi mengucapkan kalimat-kalimat yang baik saja. Ya. Kana yu'jibuhul fa'al. Nabi itu ya dibuat kagum dengan yang namanya fa'al. Apa itu fa'al? Al-fa'lu yakni al-kalimatut thayyibah. Ya. Al-fa'al itu namanya kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik. Kalau kita bisa mengganti kalimat itu dengan kalimat yang baik, maka kenapa tidak menggunakan kalimat yang baik? Supaya yang menjalar di dalam tubuh kita dari ucapan tersebut juga membawa kandungan-kandungan yang baik. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu tentang keluh kesah. Jadi sekali lagi keluh kesah tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Orang yang suka mengeluh maka keluh kesahnya tersebut akan berdampak buruk kepada dirinya sendiri, bahkan akan berefek buruk kepada orang yang ada di sekitarnya. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ada pengecualian. Tentu tidak semua keluh kesah itu buruk, ya. Dan orang kalau berkeluh kesah sewajarnya saja itu pada dasarnya tidak masalah. Walaupun para ulama mewanti-wanti, ya ketika kita mengadu, ketika kita mengeluh, maka itu sebatas hanya ikhbar saja dalam rangka menginformasikan. Oh subhanallah ibu, tadi saya kejebak macet. Nah itu keluhan tidak ibu? Keluhan. Balikpapan tidak seperti yang dulu, ya. Ini keluhan. Barakallahu fikum. Maka cukup sebagai ikhbar saja. Meninggalkannya akan lebih baik. Kalaupun kemudian mau disampaikan karena mungkin ada pertanyaan, kenapa ibu terlambat? Maka sekedar menginformasikan saja. Subhanallah, ya tadi saya terjebak macet, ya. 30 menit cuma dapat 1 kilometer. Ya. Kok tahu? Iya, ada Google Map, gitu ya. Makanya sekarang itu ibu, barakallahu fikum, mungkin kemana-mana kita kayak driver Grab, begitu ya. Selalu pasang Google Map supaya tahu ini biru ataukah merah, gitu kan? Ataukah orange. Akhirnya kan bisa terdeteksi. Kalau merah berarti macet parah. Kalau warnanya orange berarti padat tapi lancar. Begitu kan? Kalau biru, kalau warnanya biru, ibu tidak pernah naik Grab ya. Kalau biru itu berarti apa? Lancar, lengang, begitu ya. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ikhbaran, hanya sekedar mengabarkan saja. Tadi saya kejebak macet. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan lebih dari itu. Ya, jangan lebih dari itu. Nah itu ya. Kemudian juga keluhan yang dibolehkan bahkan dibenarkan adalah mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di dalam doa-doa terbaik kita, mengadukan segala kegelisahan hati, memohon taufik dan inayah Allah, memohon pertolongan, ya dan juga ampunan dari segala dosa. Nah, keluhan kepada Allah inilah yang sejatinya disyariatkan. Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, mengasihi para hambanya, menyayangi para hambanya. Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Al-Ghaffar, Allah itu maha pengampun atas segala aduan, pesakitan karena dosa dan kesalahan. Allah juga Al-Ghani, Allah itu maha kaya, tempat mengeluh orang-orang yang mungkin diuji dengan kemiskinan dan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala juga Al-Qadir, Al-Muqtadir. Allah juga Al-Qadir, yakni zat yang maha kuasa atas segala sesuatu.
tempat mengadu, tempat mengeluh kaum du'afa yang mungkin tertindas, dianiaya dan dizolimi oleh orang-orang yang lebih kuat dari dirinya. Keluhan kepada Allah ini yang disyariatkan. Mengeluhlah kepada Allah. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabiullah Ya'qub alaihi salam. Siapa Nabi Ya'qub, Ibu? Bapaknya Nabi Yusuf alaihi salam. Di surat Yusuf ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan di dalam kesusahan dan kesedihanku. Hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ashku bathi wa huzni ilallah. Jangan malah curhatnya di medsos. Apa manfaatnya Ibu curhat di medsos? Ya. Hari Rabu kelabu begitu ya. Baru gambar dia ya sedang membelakangi kamera ya. Menatap matahari yang sebentar lagi terbenam gitu ya. Ngapain ya? Nggak ada manfaatnya ya. Juga nggak akan ada orang peduli gitu kan. Ya, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan banyak mengeluh. Banyaklah bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan munajat terbaik kita kepadanya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi halu' yang pertama, idza massahu syarru jazu'an. Apabila dia ditimpa dengan kesusahan, dia melakukan jaza', ya, melakukan keluh kesah. Baik, yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza massahul khairu manu'a. Nah, ini halu' dengan makna yang kedua. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia sangat pelit. Dengan kata lain, orang ini tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang itu modelnya begitu, Ibu. Tiap ketemu kita ngeluh aja. Aduh, di rumah nggak punya beras, gitu ya. Suami saya di PHK. Nanti ketemu berikutnya mengeluh tentang anaknya. Aduh, anak saya belum SPP, begitu ya. Nanti pertemuan ketiga ganti lagi itu, ganti judul keluhan. Pokoknya tidak ketemu kita kecuali mengeluh. Giliran dia senang, serba lapang, berkelimpahan, nggak ada lagi tuh nongol, gitu ya. Ya boro-boro berbagi, begitu kan? Nongol saja tidak ada. Nah, ini ada orang model-modelnya begitu. Dia ketika mendapatkan kesusahan tidak sabar, ketika mendapatkan kenikmatan tidak mau bersyukur. Dan dua sifat ini merupakan keburukan yang sangat tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita. Ya, di satu riwayat dari Imam Abu Dawud dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarru ma fi rajulin syuhun hali' wa jubnun khali'." Seburuk-buruk apa yang ada pada diri seseorang adalah sifat kikir yang menggelisahkan. Sifat kikir yang menggelisahkan dan sifat pengecut yang kemudian menelanjangi dirinya. Makanya tadi ada doanya kan? Yang Ibu hafal tadi itu ada doa berlindung dari bakhil dan jubn. Wa a'udzubika minal bukhli wal jubni. Ini pas banget, nah doanya sudah Ibu hafalkan. Karena itu seburuk-buruk apa yang ada pada diri seseorang. Ya, sifat kikir yang menggelisahkan, sifat pengecut yang kemudian menelanjangi dirinya. Ya, orang itu kalau pengecut ya terbongkar aibnya.
Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalamah. Maka pelajaran berikutnya, seorang mukmin itu hendaknya berusaha memiliki kebalikan dari dua sifat tersebut. Apa dua sifat kebalikannya? An yakuna syakuran indar raha, saburan indad dharra. Yakni pandai bersyukur saat senang dan sangat bersabar saat susah. Pandai bersyukur saat dia lapang dan sangat bersabar saat dia sempit. Nah, itu sifat orang beriman. Makanya dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Karena sesungguhnya seluruh urusannya itu baik. Seluruh urusannya itu bernilai kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin saja. Kemudian Nabi menyampaikan, in asabathu sarra syakara, apabila dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, fakana khairan lahu, dan itu merupakan nilai kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu dharra sabara, dan apabila dia mendapatkan musibah dia segera sabar, fakana khairan lahu, dan sabarnya itu merupakan kebaikan yang berpahala bagi dirinya. Demikianlah sifat seorang mukmin yang mampu eksis dalam segala kondisi. Karena memang manusia itu dituntut, manusia itu memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah dalam setiap kondisi. Ibadah ke Allah itu kan tidak saat senang saja. Saat susah juga kita mesti beribadah kepada Allah. Maka konsisten dia beribadah dalam segala kondisi. Ya, ada orang itu ibu, ibadahnya saat senang saja, saat susah tidak ibadah. Ada orang yang sebaliknya, saat susah ibadah, saat senang tidak ibadah. Begitu ya. Ada yang lebih parah, tidak dua-duanya. Lagi senang tidak ibadah, lagi susah juga tidak ibadah. Yang ideal itu yang terakhir, yang istiqamah, konsisten di dalam beribadah. Apa itu? Siapa? Yakni orang yang beribadah saat senang, dia pun tetap beribadah saat susah. Dia tetap infak, sedekah, baik tanggal muda ataupun tanggal tua, begitu ya. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dia tetap berbakti ke orang tuanya, apakah dia masih bujangan ataukah dia sudah berkeluarga. Nah, begitu. Dia konsisten beribadah kepada Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran terakhir. Para ulama menjelaskan, yang kita nukilkan dari kitab Wahatut Tafsir. Walaupun halu ini adalah tabiat yang sudah terkandung di dalam jiwa manusia, karena kalimatnya khuliqa. Innal insana khuliqa. Manusia itu telah diciptakan haluan, membawa tabiat halu. Ya. Berarti ya sifat halu ini itu memang sifat tabiat bawaan manusia. Ibu, manusia itu kan potensinya berapa? Kita ini nih. Potensi kita ada berapa, Bu? Ibu manusia kan? Ya. Potensi manusia berapa, Bu? 2. Pertama, potensi baik. Yang kedua, potensi buruk. Kalau malaikat potensinya berapa? 1, potensi baik saja. Kalau iblis, iblis potensinya berapa? 1, potensi buruk saja. Nah, kalau manusia, jin, ya, termasuk
tubuhan hewan, tapi yang jadi inti adalah tsaqalain, jin dan manusia. Potensinya berapa? Dua, potensi baik dan potensi buruk. Makanya ada bawaan-bawaan potensi buruk. Dan ini Masya Allah dalam ilmu pengetahuan juga sudah dibuktikan, ya, bahwa dalam diri manusia itu mesti ada sifat-sifat bawaan. Mesti ada kelebihannya, mesti ada kekurangannya. Ada 4 sifat personality itu. Ada melankolis, ada phlegmatis, apalagi itu Bu? Ada koleris, ada sanguin, ya kan? Misalkan orang phlegmatis, ada kelebihannya tidak? Pasti ada. Kekurangannya ada? Pasti ada. Orang yang koleris, nih kelebihannya apa saja, nanti kekurangannya juga pasti ada. Nah itu manusia, kita bukan malaikat. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu tabiat buruk yang terkandung di dalam jiwa manusia, ya itulah sifat halu. Nah, walaupun halu ini tabiat yang sudah terkandung di dalam jiwa manusia, namun bukan berarti kita tidak bisa mencegah, kita tidak bisa melawannya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya sudah membekali manusia itu dengan akal sehat, ya, akal yang sahih dan sharih, akal yang sehat dan juga tegas. Kita dibekali dengan fitrah yang lurus, kita juga dibekali dengan sifat hikmah. Allah juga melengkapinya dengan mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab-kitab suci yang semua itu menjadi solusi, menjadi terapi dan bimbingan yang terbaik untuk setidaknya meminimalisir segala tabiat buruk yang ada pada diri manusia. Ya kan? Di ayat-ayat yang lain Allah tegaskan di antara tabiat buruk manusia apa? Istijal. Apa istijal Ibu? Istijal itu terburu-buru, tergesa-gesa, apalagi iya, kesusu kata orang, ya. Gurung-gusuh gitu ya. Pokoknya istijal. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Ada orang istijal dalam masalah rezeki, pengennya kaya instan, begitu ya. Ada orang istijal ya dalam menuntut ilmu agama, ya pengennya ya belajar sekali 2 kali langsung jadi kiai, begitu kan? Barakallahu fiikum. Nah itu istijal. Ya. Ustadz ini kalau ngejelasin lama banget gitu ya. Gitu ya. Masa sudah setahun baru dapat berapa ayat misalkan, gitu ya. Dia ngomongnya setahun padahal aslinya bukan setahun. Ya kan Ibu? Wong ngajinya seminggu cuman 1 jam, gitu kan? Bagaimana Anda bilang 1 tahun? Gitu. Nah itu istijal. Ya. Maka hati-hati, berdoa juga begitu, banyak yang istijal, terburu-buru. Saya sudah berdoa 1 tahun, tapi nggak ada diijabah. Akhirnya nggak mau lagi berdoa. Saya ngaji sama Ustadz Fulan, kok nggak paham-paham? Padahal baru 2 bulan. Belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar kaidah tahsin, kok nggak paham-paham? Istijal. Dia tergesa-gesa, akhirnya malah futur, tidak mau lagi ngaji. Namanya juga belajar harus bertahap, sabar, jangan buru-buru, ya. Apalagi belajar model bahasa Arab, gitu ya. Sampai kemudian kita mendapatkan klik, begitu belajar itu sampai ngeklik. Nah, kalau sudah ngeklik itu enak, gitu ya. Nah, kalau baru 1 2 tahun belum merasakan perubahan yang signifikan, ya wajar, sabar saja. Dan ibu yang dirahmati Allah, belajar itu kan ibadah. Sebagaimana kita ibadah sabar,
ibadah yang lain sabar, maka bahkan belajar ini ibadah yang sangat besar, ya juga harus sabar. Jangan istijal. Nah, banyak ya tabiat-tabiat buruk bawaan manusia itu banyak sekali. Nah, di antaranya ini halu'. Nah, alhamdulillah ya, penyakit halu ini juga ada solusinya. Ada obat dan terapinya. Perhatikanlah apa yang akan Allah sampaikan pada ayat-ayat berikutnya. Ada sekitar 9 perkara yang bisa menjadi obat dari penyakit halu'. Dan itu Allah sampaikan pada ayat ke-22 sampai 34 dari surat ini. Kita simpulkan, nanti rinciannya kita bahas di kesempatan berikutnya. Yang pertama, illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Berarti konsisten dalam mendirikan salat. Nah, itu obatnya. Yang kedua, menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Ini coba kalau ibu perhatikan ini semuanya. Ini 9 poin ini semuanya kecerdasan emosional. Akan mengarahkan, membimbing kita untuk memiliki yang namanya kecerdasan emosional. Karena orang yang gampang keluh kesah, gampang panikan, dia tidak mampu memanage emosionalnya. Dengan ibadah sholat, Masya Allah, kita akan memiliki emosional yang positif. Menunaikan zakat, ini akan mengikis yang namanya penyakit pelit, kikir, bakhil, pedit. Kemudian iman kepada yaumul akhir juga demikian. Takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya. Ini menjadikan kita qanaah, ya. Menjadikan kita itu tidak terlalu terpuruk dengan segala sesuatu dari dunia yang terlewatkan. Dengan bahasa lain, kita itu mudah move on, ya, dari musibah, dari ujian yang menimpa diri kita. Kenapa? Orientasi obsesinya adalah kehidupan akhirat. Dia bertakwa dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, di antaranya terkait dengan dosa-dosa besar yang terkait dengan kemaluan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka ini orang-orang yang menjaga kemaluannya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalama. Karena banyak manusia di masa ini tidak punya kemaluan. Ya kan Ibu? Tidak punya apa, Bu? Tidak punya malu. Ya sama saja kan, tidak punya kemaluan. Kalau dia punya kemaluan, pastinya malu, gitu. Karena dia nggak malu, berarti tidak punya kemaluan. Itu ikhtilaf bahasa saja. Ibu, ya kan? Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Ya. Banyak orang itu berbangga dengan perselingkuhannya. Ya kan? Nah, ini kan orang nggak punya kemaluan. Iya, urat malunya sudah tidak ada. Nggak tahu siapa yang nyuri itu. Ya. Ada istilah pelakor, ada istilah pebinor. Gitu kan. Ada teman Ibu, saya lupa dia cerita itu tahun berapa, pokoknya sudah lama. Apalagi di tahun-tahun sekarang begitu. Dulu waktu itu belum zaman medsos, gitu ya. Belum ada apa kata orang TikTok, gitu ya, atau yang sejenis dengan itu. Itu dia cerita, Ustadz, saya di kantor itu kalau ketemu teman-teman, ya orang sekarang bilangnya teman-teman yang toksik, gitu. Ya, Ibu, dia cerita, mereka itu kalau ngobrol berbangga-bangga dengan perselingkuhan mereka, gitu ya. Artinya kalau ada temannya yang sukses berselingkuh,
tanpa terdeteksi oleh istri atau keluarganya, nah itu dijadikan kebanggaan dan masya Allah dijadikan mentor gitu. Piye carane begitu ya, luar biasa ya. Kita nggak ngerti di zaman ini masa-masa segala sesuatu serba terbuka ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengerikan. Ini dosa kemaluan ya. Dosa-dosa kemaluan. Orang-orang beriman yang selamat dari yang namanya keluh kesah, ya mereka itu walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, sekarang ibu, orang yang umbar aurat dengan yang tutup aurat banyak mana? Banyak yang mengumbar aurat. Itu sudah nggak punya kemaluan. Ya. Orang mengumbar kemesraannya dengan pasangannya, gitu ya. Ternyata demi konten, aslinya enggak seperti itu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Nah ini mengerikan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka orang-orang yang selalu berusaha meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, diantaranya terkait dengan dosa kemaluan. Ada zina, ada homoseks. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ngeri ya. Malas juga membicarakannya, malas ya. Karena menjijikkan gitu. Ada panti asuhan itu ibu, yang kemudian anak-anak di panti asuhan itu menjadi mangsa, menjadi korban. Nauzubillah ya. Kemudian berikutnya menunaikan dan memelihara amanah. Wali amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka menunaikan dan memelihara amanah, yakni juga menepati janji. Ya, menepati janji. Sekarang kan banyak orang yang mengobral janji manis. Janji manis yang sudah basi, gitu ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Baik. Kemudian menunaikan persaksian. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Kemudian mereka juga menjaga pelaksanaan salat tepat pada waktunya. Nah ini insya Allah nanti akan kita bahas di ayat-ayat berikutnya. Jika 9 perkara ini benar-benar kita upayakan dalam kehidupan kita, insya Allah ta'ala ya kita akan bisa selamat dari penyakit halur yang tadi sudah kita bahas. Barakallahu fikum. Sampai di sini pelajaran kita. Sampai di sini saja. Saya mau Jumatan agak jauh tempatnya. Sebetulnya tidak jauh, cuman Balikpapan tidak seperti dulu, Ibu. Ya. Bisa dimaklumi ya. Kan batasnya 1 kali saja. 1 kali tidak ada masalah. Tapi ini sekedar informasi karena jalur yang akan saya lewati ini memang jalur padat ya. Dan berdasarkan pengalaman ya, kadang ke satu tempat pengajian itu saya harus spare waktu 1 jam gitu ya. Saya kemarin dari dari rumah ke BDI ini Jabal Suada menempuh waktu 1 jam ya. Biasanya normalnya 15 atau 20 menit ya kalau santai. Baik, Ibu yang dirahmati Allah, itu sekedar informasi saja supaya ibu memakluminya, bukan mengeluh ya. Tidak ada gunanya mengeluh. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Jadi saya mohon izin sampai di sini kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.